Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Eh, ada yang nggak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Oke, hadir Hadir. semua. Alhamdulillah ya. Oke, jadi eh, di pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan tema klasifikasi makhluk hidup. Karena tadi kan sudah belajar dengan Bu Andin tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, Ya, sekarang Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. klasifikasi makhluk hidup. Lalu katak kira-kira satu kelompok nggak kalau sama ikan di sini? Enggak, Bu. Beda. Beda, oke. Kalau sama burung, katak sama burung satu kelompok? Beda. Beda, Beda. Bu. Kalau misal kura-kura sama burung satu kelompok? Ya, Bu. Beda. Beda, oke. Kenapa bisa beda? Hmm, Pindahnya beda, Bu. Oke, karena beda ya. Tadi ada beberapa hewan, misalnya tadi ada burung sama ikan beda ya. Nah, jadi karena tadi ciri-cirinya beda. Terus sekiranya gimana klasifikasi makhluk hidup itu nanti akan kita pelajari, tapi sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Bisa minta tolong dibacakan, Mas Rizal mungkin? Baik, Bu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian klasifikasi makhluk hidup dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan kingdom dengan sesuai. Oke, terima kasih. Jadi nanti diharapkan peserta didik mampu mengelompokkan eh, jenis-jenis makhluk hidup dengan benar. Nah, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Ada yang mau menjawab? Mbak Suci mungkin? Baik, Bu. Jadi, klasifikasi makhluk hidup itu merupakan suatu proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri, persamaan atau perbedaannya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Contohnya, kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab atau enggak nih? Ayo, enggak ada? Oke, kalau enggak ada, contohnya tadi ya, tumbuhan paku dan lumut itu memiliki perbedaan struktur tubuh sehingga ditempatkan dalam kelompok yang berbeda. Jadi kan kalau tumbuhan paku sama lumut itu punya ciri-ciri beda ya. Karena kalau tumbuhan paku itu dia menempel, lumut juga menempel, tapi mereka ternyata punya perbedaan kelompoknya. Lalu, kenapa sih kita harus mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam beberapa kelompok? Ya, yang pertama itu untuk membuat studi tentang organisme lebih mudah. Lalu yang kedua, menjelaskan tentang makhluk hidup dengan jelas kepada orang lain terlepas perbedaan bahasa. Jadi nanti kita bisa menjelaskan makhluk hidup itu kepada orang yang lain yang terkendala bahasa. Lalu yang ketiga, untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai makhluk hidup saling berhubungan. Jadi antar makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain itu eh, mempunyai kaitannya gitu ya. Lalu kita masuk ke dasar-dasar klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi Mbak Intan. Mbak Intan, apakah masih di Zoom? Masih, Bu. Oke, coba disebutkan dasar-dasar klasifikasinya. Dasar-dasar klasifikasi yang pertama ada morfologi, yaitu bentuk dan struktur luar tubuh. Yang kedua ada anatomi, yaitu struktur dalam seperti jaringan dan otot. Yang ketiga fisiologi, ada cara kerja organ tubuh. Yang keempat ada genetika, yaitu informasi DNA dan hubungan kekerabatan evolusioner. Dan yang terakhir ada cara memperoleh makanan, yaitu dengan autotrof, membuat makanan sendiri, atau heterotrof, yaitu memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Oke, benar ya. Tadi ada 5. Yang pertama ada morfologi berdasarkan bentuk strukturnya. Lalu ada anatomi
struktur jaringan organnya, lalu ada fisiologi, bagaimana cara tubuhnya bekerja atau organ-organnya bekerja, lalu ada genetik, berdasarkan informasi DNA-nya, lalu yang terakhir itu ada cara memperoleh makanannya, gitu. Ada autotrof dan heterotrof. Lalu ada beberapa tingkat takson. Tingkat taksonomi itu dibagi menjadi 7 ya. Coba bisa disebutkan sama Mbak Siwi? Yang pertama itu kingdom animalia gitu ya, Bu. Ya, contohnya Kingdom Animalia gitu. Yang kedua phylum itu contohnya Chordata, yang kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, dan spesies Felis catus. Oke, benar ya. Nah, tingkat taksonomi sendiri itu apa sih? Tingkat taksonomi adalah eh, klasifikasi makhluk hidup yang menjadi dasar pada sistem klasifikasi dan penamaannya gitu. Lalu tingkat taksonomi ini sebenarnya masih disempurnakan oleh para ilmuwan ya, teman-teman. Jadi mungkin kemungkinan akan ada apa ya klasifikasi baru di masa depan jika para ilmuwan menemukan tingkat taksonomi baru gitu. Lalu di kelas hari ini kita hanya akan membahas tentang kingdom. Kingdom itu kan ada 5 ya. Nah, bisa disebutkan nggak kingdom itu ada 5, contohnya apa saja? Mbak Iis mungkin? Ada kingdom fungi, animalia, plantae, terus kingdom monera sama kingdom protista. Oke, benar ya. Jadi ada 5, tadi ada fungi, animalia, plantae, monera, dan protista. Fungi, fungi itu contohnya karena fungi ini bukan merupakan tumbuhan, tetapi hewan, dan mendapatkan makanan dari bahan organik. Cara berkembang biaknya yaitu dengan melepaskan spora. Lalu kingdom animalia, animal itu kan hewan. Jadi eh, hewan itu masuk kepada kingdom animalia. Jadi memiliki tulang belakang dan juga memiliki kemampuan untuk bergerak. Lalu jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa digolongkan ke plantae gitu. Plantae ini menghasilkan makanan sendiri. Jadi misal seperti tumbuhan itu kan dia dapat menghasilkan makanan sendiri gitu. Kalau hewan tadi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu uh, kingdom selanjutnya itu ada monera. Monera itu merupakan beberapa jenis bakteri. Contohnya dia itu prokariotik, tidak memiliki membran inti. Jadi dia dinding selnya dari peptidoglikan. Lalu dia juga termasuk kepada aseksual. Lalu protista. Protista contohnya ada alga merah. Dia eukariotik. Jadi kalau tadi monera itu prokariotik, kalau protista itu eukariotik ya. Jadi protista itu uh, uniseluler juga atau koloni, lalu hidupnya di lingkungan basah. Lalu tadi kan saya sudah mengirimkan uh, link LKPD ya di grup WA. Nah, bisa diakses LKPD-nya. Ada yang udah bisa buka atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebentar. Di LKPD itu kan ada beberapa kegiatan. Nah, kegiatan di LKPD itu yang pertama kalian nanti bisa mengisi nama. Tinggal kalian ketik aja. Lalu ada di situ ada petunjuk penggunaan, ada CP dan juga TP. Lalu ada aktivitas peserta didik. Itu kalian
ada gambar hewan-hewan ya. Udah terlihat? Share screen saya kelihatan nggak ya? Tidak, Bu. Hitam, Bu. Belum, Bu. Nggak kelihatan. Masih belum kelihatan juga. Sebentar. Sepertinya sepertinya laptop saya agak terkendala ya. Jadi bisa dibuka dulu kegiatan latihan terbimbing. Nah, apa kegiatan? Silahkan diklik aja tuh diisi jawabannya. Itu nanti ada pilihannya. Misalnya kata itu termasuk pada atau fungi atau lantai atau monera. Nanti dikerjakannya, lalu di kegiatan selanjutnya itu ada latihan terbimbing. Latihan terbimbing selanjutnya itu yang kegiatan 2 berupa soal. Soalnya itu silakan jawabannya depannya harus pakai kingdom ya. Jadi misalnya kingdom monera, ya, protista begitu dan seterusnya sampai di soal nomor 5. Karena ini mungkin karena terkendala, jadi saya nggak bisa share screen juga. Jadi sepertinya ada yang sudah bisa mengerjakan nggak? Bisa, Bu. Atau ada yang bisa menyampaikan isi? Bisa? Bisa, Bu. Coba coba bisa dijawab yang 5 soal, ada yang mau menjawab nggak? Mbak Andin, apakah sudah selesai? Ya, Bu. Boleh. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Atau ada kendala Mbak Andin? Tidak ada, Bu. Coba disampaikan yang tadi aja ya, 5 soal aja. Jawabannya ya, Bu. Ya, jawabannya. Oke, sebentar, Bu. Yang pertama, kingdom yang anggotanya uniseluler dan tidak memiliki membran inti sel itu adalah eh, Monera. Ciri khasnya prokariotik uniseluler tidak memiliki membran inti sel. Kemudian yang kedua, kingdom yang dapat hidup di air dan memiliki sifat autotrof atau heterotrof adalah kingdom protista. Ciri khasnya umumnya hidup di lingkungan perairan, dapat bersifat autotrof, misalnya alga, atau heterotrof, misalnya protozoa. Kemudian yang ketiga, kingdom yang menyerap makanan dari organisme lain yang memiliki dinding sel yang dari kitin, yaitu kingdom fungi. Ciri khasnya bersifat heterotrof. Kemudian, eh, kingdom yang anggotanya bersifat multiseluler dan autotrof sejati, yaitu kingdom plantae. Ciri khasnya adalah eukariotik, multiseluler, memiliki dinding sel dari selulosa. Kemudian, kingdom yang anggotanya tidak memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof adalah kingdom animalia. Ciri khasnya eukariotik, multiseluler, tidak memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof. Sekian, Bu, Oke. dari saya. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi itu benar ya. Yang nomor 1 itu jawabannya Kingdom Monera. Kingdom Monera dengan ciri khasnya dia prokariotik, uniseluler, dan tidak memiliki membran. Lalu ada Kingdom Pantai yang kedua. Protista maaf ya. Nah, itu cirinya adalah lingkungan hidupnya di perairan, terus bersifat autotrof atau heterotrof. Lalu yang ketiga itu benar tadi jawabannya, yaitu fungi. Fungi itu tadi contohnya ada jamur ya, bersifat heterotrof, dan menyerap makanan dan memiliki dinding sel dari kitin. Lalu yang keempat itu ada kingdom plantae, dia ciri khasnya eukariotik, lalu multiseluler juga, autotrof sejati, dan memiliki dinding sel dari selulosa. Dan yang terakhir itu jawabannya tadi kingdom animalia. Dari jawaban yang tadi sudah disampaikan, apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Sama, oke, terima kasih. Karena nanti itu LKPD-nya nanti bisa dikirim ya, jadi silakan nanti dikerjakan. Kalau belum dikerjakan, yang sudah bisa langsung dikirim untuk mendapatkan nilainya. Nanti akan terlihat ya jawaban yang benar dan juga yang salah. Lalu ada link juga yang akan saya kirimkan di grup nanti berupa link soal mandiri yang bisa kalian kerjakan juga nanti secara mandiri. Itu untuk penilaian uh,
latihan, tetapi itu masuk kepada nilai pada tugas mata kuliah ini, mata pelajaran ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa kerjakan soal-soal yang ada di sana. Begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Belum, Bu. Belum. Belum? Cukup, Oke. Bu. Cukup? Oke. Terima kasih ya sebelumnya. Mohon maaf juga tadi saya banyak terkendala sinyal. Mungkin tadi juga waktu saya menjelaskan ada yang kurang jelas ataupun kurang memahami gitu. Nah, nanti kalian bisa akses LKPD dan juga materi-materi yang akan saya kirimkan untuk belajar kalian secara mandiri. Jika di pertemuan hari ini tidak maksimal ya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.